Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceprian Dewi Firmanda dengan NPM 237002047. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Manajemen Ekonomi Energi yang dimana tugasnya yaitu merencanakan sistem pembangkit listrik tenaga bayu dan hybrid dengan menggunakan aplikasi sistem Homer Pro. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan perencanaan sistem pembangkit listrik tenaga bayu dulu. Untuk profil geografis dan lokasinya, saya mengambil lokasi di Jalan Kota Manggis, Desa Puspajaya, Pusbayang. Untuk gedungnya saya mengambil di gedung Desa Puspajaya. Nah, di sini ada analisis karakteristik bebannya. Rata-rata konsumsi kebutuhan harian energi sebesar 11,26 kWh per hari. Untuk beban puncaknya tercatat sebesar 2,9 kW. Untuk load faktornya yaitu sebesar 0,22. Nilai ini menunjukkan penggunaan energi yang tidak merata dengan fluktuasi tajam antara penggunaan siang hari dan puncak di malam hari. Di sini ada potensi angin. Nah, untuk kecepatan rata-ratanya kita bisa lihat dari gambar di sampingnya, yaitu sebesar 3,57 m/s. Ini tergolong gas angin rendah. Untuk kecepatan angin musimannya yaitu pada bulan Maret sampai April angin cenderung lemah, yaitu di bawah 3 m/s. Namun pada bulan Agustus sampai September kecepatan angin naik signifikan hingga di atas 4,5 m/s. Hal ini menunjukkan bahwa PLTB akan bekerja ekstra keras memberikan suplai energi. Nah, di sini ada skematiknya. Pada diagram skematik terlihat sistem menggunakan AC dan DC. Nah, kita bisa lihat dari gambar yang di samping. Untuk turbinnya berada di sisi DC dan untuk bebannya dan grid berada di sisi AC. Untuk inverternya berada di tengah sebagai pengatur lalu lintas daya. Jika produksi angin berlebih, daya bisa dijual kembali ke grid atau net metering. Nah, di sini ya ada spesifikasi turbinnya. Saya mengambil atau menggunakan turbin angin tipe AWS HC 3,3 kW. Angka 3,3 kW adalah rate capacity, yaitu daya maksimal yang dihasilkan saat kecepatan angin mencapai titik optimalnya, yaitu sebesar 10-12 m/s. Nah, di sini ada harganya yaitu sebesar 40 juta dan O dan M-nya yaitu sebesar 20. Di sini ada spesifikasi konverter. Saya mengambil konverter dengan model Leonix S219CP 5 kW. Untuk kapasitas kerjanya yaitu 5 kW, cukup untuk menangani beban puncak sistem. Performanya, efisiensi konversi energi mencapai 96,6%. Manajemen energi alat ini berfungsi mengatur aliran daya dua arah antara sistem hibrida, beban, dan jaringan grid. Nah, untuk harganya yaitu sebesar 3 juta, replacementnya yaitu 2 juta, dan O dan M-nya itu sebesar 150.000. Di sini ada mekanisme grid. Skema ekspor impor mengacu pada regulasi net metering. Tarif beli yaitu sebesar 1.467 per kWh. Tarif dasar untuk pemenuhan kekurangan produksi. Nah, untuk tarif jualnya yaitu sebesar 940 per kWh.
kompensasi untuk kelebihan energi yang dikirim ke jaringan PLN. Nah, manfaatnya itu interkoneksi grid berfungsi sebagai penyangga saat produksi angin rendah dan sebagai sumber pendapatan tambahan saat produksi angin berlebih. Di sini ada analisis ekonominya ya. Nah, di sini ada yang pertama ada struktur modal awal atau CAPX. Investasi awalnya yaitu sebesar 55 juta dialokasikan untuk turbin angin AWSHC 3,3 kW yaitu sebesar 40 juta dengan 72,7% dari modal awal. Untuk konverter Leonix 5 kW nya sebesar 15 juta 27,3% dari modal awal. Nah, untuk biaya operasionalnya dan perawatannya total selama 20 tahun yaitu sebesar 37.784.837. Untuk rata-rata per tahunnya yaitu sebesar 1,88 juta. Nah, di sini ada biaya pengganti atau replacement selama 20 tahun 5.646.302.000. Untuk konverter Leonix, untuk turbin angin 0 karena diasumsikan tahan lama. Nilai ekonomi jangka panjang NPC atau LCOE dan LCOE-nya. Untuk NPC berada di angka 98.431.140, lebih murah 5,6 juta dibanding tanpa PLTB. Untuk LCOE-nya yaitu 1.602.32 per kWh, lebih murah dari harga grid yaitu sebesar 2.177 per kWh. Untuk efisiensi biaya per komponennya atau total NPC-nya, turbin angin berada di 42.316.055. Konverter berada pada angka 29.331.509. Untuk gridnya yaitu 26.783.575. Nah, sistem ini menghemat biaya produksi listrik hingga 1.602 per kWh, memberikan penghematan signifikan dibanding pembayaran penuh PLN. Nah, di sini ada perbandingan arsitektur sistem. Nah, untuk hybrid terdiri dari koneksi grid PLN, konverter Leonix 5 kW dan 1 unit turbin angin. Base case hanya terdiri dari koneksi grid dan konverter tanpa pembangkit energi terbarukan. Indikator ekonomi utamanya, sistem lebih menggunakan dalam jangka panjang. Net present cost atau NPC, sistem hybrid 98,4 juta lebih murah dibanding sistem standar yaitu 104 juta. Modal awal sistem hybrid 55 juta, sistem standar 15 juta. Untuk biaya operasionalnya itu 3,75 juta per tahun, sistem standar 7,65 juta per tahun. Untuk harga listriknya, sistem hybrid 1.602 per kWh, sistem standar yaitu sebesar 2.177 per kWh. Kelayakan investasi yaitu IRR-nya 7,4% dan ROI-nya yaitu sebesar 4,7% per tahun. Untuk pengembalian modalnya yaitu selama 10 tahun. Nah, di sini ada analisis grafik ya. Grafik biru bisa lihat dari gambar yang di bawah. Garis biru menunjukkan biaya operasional kecil dan untuk garis abu-abu menunjukkan pengeluaran awal kecil tapi biaya listrik tinggi. Titik potongnya yaitu tahun ke-10 sistem hybrid jadi lebih murah setelah tahun ke-10. Di sini ada perbandingan PLTS dan PLTB ya. Untuk parameter ekonomi, investasi awal PLTS yaitu sebesar 10 juta dan PLTB sebesar 55 juta. Untuk NPC-nya yaitu PLTS sebesar 38.300 dan PLTB 98.400. Untuk LCOE-nya
PLTS 1200 dan PLTB 1600. Simple payback untuk PLTS 2,5 tahun dan PLTB 10 tahun. IRR-nya untuk PLTS 40% dan PLTB 7,4%. Untuk pengembalian investasinya atau ROI-nya untuk PLTS sebesar 35% dan PLTB 4,7%. Nah, di sini ada analisis perbandingannya. PLTS jauh lebih unggul dalam hal keterjangkauan. Modal awal PLTS hanya sebesar 10 juta, sementara PLTB sebesar 55 juta. Hal ini disebabkan harga komponen turbin yang secara signifikan lebih mahal dibandingkan panel surya untuk kapasitas beban yang serupa. Untuk pengembalian modalnya yaitu PLTS sangat cepat dengan payback periode hanya 2,5 tahun, dan untuk PLTB membutuhkan waktu 10 tahun untuk balik modal. Hal ini disebabkan oleh biaya investasi yang tinggi, sementara rata-rata kecepatan angin di Puspajaya 3,57 Mbps masuk dalam kategori rendah sampai menengah. Untuk biaya produksinya, PLTS berada di angka 1200 per kWh, yang artinya setiap watt yang dihasilkan matahari di Puspajaya lebih murah dibanding harga listrik. Untuk PLTB memiliki LCOE sebesar 1602 per kWh, yang secara teknis masih bersaing namun lebih mahal daripada tarif dasar PLN, sehingga keuntungan ekonominya lebih kecil. Untuk investasi IRR dan ROI-nya, perbedaan mencolok terlihat pada nilai IRR. Secara finansial, PLTS dianggap sebagai investasi yang sangat menguntungkan, sedangkan PLTB adalah investasi yang lebih bersifat moderat dan jangka panjang. Nah, di sini ada mana yang lebih layak. Jika prioritas adalah keuntungan, PLTS adalah pemenangnya. Untuk prioritas atau ketahanan energi, kombinasi keduanya adalah yang terbaik. Mengingat profil angin di Puspajaya meningkat pada bulan Agustus sampai September saat musim kemarau, di mana matahari mungkin sangat terik, namun debu bisa menghalangi efisiensi PV. PLTB dapat menjadi pendukung yang baik. Untuk lokasi di Puspajaya, sangat disarankan untuk memprioritaskan pemasangan PLTS karena efisiensi biayanya yang sangat tinggi. Baru kemudian pertimbangan PLTB sebagai komplement jika kebutuhan beban meningkat di malam hari atau musim tertentu. Di sini kesimpulannya ya. Untuk kesimpulannya, implementasi sistem hybrid di Puspajaya merupakan langkah inovasi yang memanfaatkan turbin angin AWSHC 3,3 kW yang terhubung ke grid serta konverter Leonix 5 kW. Menghemat biaya listrik dengan efektif menurunkan harga pokok produksi atau LCOE menjadi 1.602 per kWh, meski investasi awalnya lebih tinggi mencapai 55 juta. Manfaat ekonomi jangka panjangnya menguntungkan karena total biaya selama 20 tahun hanya 98 juta 431.140.000, lebih rendah dibandingkan dengan sistem standar yang mencapai 104 juta. Dengan nilai internal rate of return atau IRR 7,4% dan masa pengembalian modal selama 10 tahun, investasi ini menunjukkan indikator finansial yang positif setelah masa pengembalian modal tercapai. Struktur biaya dari proyek ini menunjukkan bahwa komponen biaya terbesar adalah capital cost dari turbin angin, yaitu sebesar 40 juta. Namun penggunaan sistem hybrid ini berhasil menekan biaya operasional harian secara signifikan dibandingkan bergantung sepenuhnya pada listrik dari grid. Lanjut ke perencanaan sistem hybrid. Untuk lokasinya masih sama ya, sama yang PLTB. Untuk latar belakangnya,
Kebutuhan energi listrik yang meningkat di sektor domestik dan industri kecil mendorong pencarian sumber energi alternatif yang berkelanjutan ekonomis, terutama di wilayah seperti Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketergantungan pada jaringan listrik konvensional menghadapi tantangan fluktuasi tarif dan dampak emisi karbon. Pemanfaatan energi terbarukan lokal menjadi solusi strategis untuk kemandirian energi dan penghematan biaya operasional jangka panjang. Tantangan utama adalah menentukan komposisi komponen yang optimal. Sistem hybrid yang terhubung dengan jaringan PLN menawarkan fleksibilitas beban, memungkinkan kelebihan produksi energi dialirkan ke jaringan umum. Simulasi dengan perangkat lunak Homer Pro menilai kombinasi panel surya, turbin angin, dan konverter. Analisis ini menyeimbangkan efisiensi teknologi dan kelayakan ekonomi, memastikan transisi energi bersih yang menguntungkan secara finansial. Ini untuk konsepnya ya, konsep sistem hybridnya. Kita bisa lihat dari gambar yang di samping, yaitu 1 unit PLTS kapasitas 3,3 kW, 1 unit turbin angin kapasitas 3,3 kW. Untuk PLTS-nya itu kapasitas 3 kW ya, dan angin 3,3 kW. 1 unit konverter Schneider Konex SW4024 kapasitas 2,31 kW. Koneksi grid kapasitas tak terbatas. Sistem ini menggunakan konsep grid hybrid system, di mana sistem tetap terhubung ke jaringan PLN namun memprioritaskan energi dari sumber terbarukan. Di sini ada karakteristik PLTS ya. Berdasarkan data NASA, prediction of worldwide energy resource, potensi surya di lokasi sangat menjanjikan. Potensi radiasi rata-rata adalah 4,60 kWh/m per hari. Puncak produksi tertinggi terjadi pada bulan September dengan nilai 5,030 kWh/m per hari. Menggunakan panel Canadian Solar Max Power CS6X 325P dengan kapasitas 3 kW, panel memiliki efisiensi 16,94% dengan faktor koreksi sebesar 88% untuk mengantisipasi penurunan performa akibat suhu dan kotoran. Di sini ada karakteristik PLTB atau turbin. Data kecepatan angin diambil pada ketinggian anemometer 10 meter. Profil angin rata-rata tahunan kecepatan angin adalah 3,57 mprs, sama-sama yang PLTB ya. Musim angin, kecepatan angin tertinggi tercatat pada bulan Agustus, itu sebesar 5,57 mprs, dan September 4,50 mprs, yang secara kebetulan bertepatan dengan puncak musim panas. Menggunakan turbin AWSHC 3,3 kW yang dipasang pada ketinggian 12 meter untuk menangkap aliran angin yang stabil. Di sini ada karakteristik konverter ya. Konverter di sini saya menggunakan Schneider Konex SW4024. Dalam sistem ini berfungsi sebagai unit pengolah energi dua arah dengan kapasitas 2,31 kW. Kapasitas ini dipilih secara optimal untuk menangani beban puncak sistem sebesar 2,9 kW, sehingga memastikan seluruh peralatan listrik dapat beroperasi dengan stabil dengan tingkat efisiensi mencapai 95%. Konverter ini meminimalkan energi yang terbuang saat mengubah arus dari panel surya menjadi listrik yang siap pakai. Selain itu, perangkat ini memiliki peran krusial dalam mengatur aliran listrik antara sumber mandiri dan jaringan PLN. Di sini ada analisis keandalan, memastikan komponen dapat menjaga ketersediaan listrik tanpa kegagalan suplai. Pemenuhan beban sistem melayani beban harian sebesar 11,26 kW
dengan beban puncak mencapai 2,9 kW. Kekurangan kapasitas tahunan ditentukan sebesar 0,00%, menunjukkan keandalan 100% tanpa adanya beban listrik yang tidak terlayani. Peran grid sebagai penyangga. Keandalan tinggi tercapai dengan sistem grid connected yang menutupi kekurangan daya saat produksi rendah. Nah, di sini ada efisiensi panel surya. Modul Canadian Solar memiliki efisiensi sebesar 16,94% dengan rating faktor 88%. Untuk konversi energi, Scanner Connect SP4024 memiliki efisiensi inverter dan rectifier sebesar 90%. Untuk pemanfaatan sumber daya, PLTS memanfaatkan radiasi matahari rata-rata 4,60 kWh per hari. PLTB menggunakan turbin angin AWSHC 3,3 kW di ketinggian 12 meter untuk mendapatkan kecepatan angin sebesar 3,57 mprs. Di sini ada efisiensi ekonomi atau LCOE. Biaya listrik 494,30 per kWh lebih efisien dibanding harga grid, yaitu sebesar 1.467 per kWh. Kesimpulannya, sistem ini sangat andal 100% dengan dukungan grid dan efisiensi teknis tinggi menekan biaya produksi energi. Di sini ada kelayakan ekonomi. Investasi awalnya, perangkat instalasi sistem pada tahap awal, sistem pembangkit listrik tenaga angin yaitu sebesar 40 juta dengan menggunakan merek AWSHC 3,3 kW wind turbine, dan sistem inverter yaitu sebesar 6.937.000. Untuk sistem pembangkit listrik tenaga surya 3 juta dengan merek Canadian Solar Max Power CSE 6X325P. Total kebutuhan modal awalnya yaitu sebesar 49.937.500. Analisis biaya operasional atau O&M. Estimasi biaya rutin tahunan memastikan sistem bekerja optimal dikurangi dengan nilai penghematan energi. Beban pemeliharaan perangkat yaitu 611.951 per tahun. Untuk efisiensi penghematan tagihan grid yaitu sebesar 1.055.000 per tahun. Untuk biaya operasional yaitu sebesar minus 443,9 per tahun. Analisis nilai operasional bernilai negatif menunjukkan bahwa tingkat efisiensi energi yang dihasilkan jauh lebih besar daripada biaya perawatan. Secara finansial mampu membiayai perawatannya sendiri melalui penghematan tagihan listrik. Proyeksi biaya siklus hidup yaitu selama 20 tahun. Total biaya berbasis komponen sistem angin yaitu 42.316.055. Untuk sistem surya 5.316.055. Sistem inverter yaitu sebesar 13.565.823. Akumulasi penghematan jaringan grid yaitu sebesar minus 16.390.095. Total net present cost atau NPC sebesar 40.807.338. Sini ada kesimpulan analisisnya. Perencanaan biaya ini menunjukkan bahwa sistem memiliki LCOE sebesar 494,30 yang jauh lebih rendah dibandingkan harga listrik pasar. Nah, berdasarkan hasil simulasi Homer pada gambar, parameter ekonomi menunjukkan bahwa nilai IRR (Internal Rate of Return) dan simbol payback belum tercapai serta ROI-nya masih 0%. Hal ini disebabkan karena biaya investasi awal sistem hybrid PLTS, PLTB yang cukup besar, terutama pada komponen turbin angin dan inverter masih lebih tinggi dibandingkan penghematan biaya operasional tahunan yang dihasilkan sistem. Meskipun demikian, sistem tetap memberikan manfaat dalam mengurangi penggunaan listrik dari grid
meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, serta mampu menekan biaya operasional dalam jangka panjang, sehingga sistem masih memiliki potensi yang baik untuk diterapkan sebagai solusi energi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu sistem hybrid yang dirancang untuk wilayah Tasikmalaya secara keseluruhan menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan dalam hal kemandirian energi dan penghematan biaya jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis data simulasi, aspek yang paling menonjol adalah kemampuan sistem untuk memproduksi listrik dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan tarif standar dari PLN. Dengan harga produksi energi hanya berada di kisaran sepertiga dari tarif normal, sistem ini membuktikan bahwa investasi pada teknologi energi terbarukan di lokasi tersebut sangat masuk akal secara finansial bagi pengguna. Namun, terdapat catatan penting terkait penggunaan turbin angin dalam sistem hybrid ini. Meskipun secara konsep menambah keberagaman sumber energi, turbin ini mengkonsumsi porsi modal awal yang sangat besar, yakni mencapai 80% dari total biaya investasi. Di sisi lain, karena rata-rata kecepatan angin di lokasi tidak terlalu kencang, kontribusi energi yang dihasilkan oleh turbin tidak sebanding dengan harganya yang mahal. Dengan menghilangkan turbin angin, modal awal yang harus disiapkan akan turun secara drastis tanpa mengurangi kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan listrik harian. Kesimpulannya, sistem ini adalah solusi cerdas untuk menghemat pengeluaran energi selama 20 tahun ke depan, asalkan pemilihan teknologinya difokuskan pada sumber daya yang paling melimpah di lokasi, yaitu sinar matahari. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.